Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammin bil khair ya fattah ya alim iftah lana futuhal arifin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu anta ta'lamu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah Langgar Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan waktu untuk hadir melaksanakan afdhalus shalah bil jamaah, yakni salat subuh, yang insyaallah semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diberi kesempatan untuk melanjutkan majelis ta'lim yang sudah kita laksanakan dari sejak beberapa waktu yang lalu, dan insyaallah semoga kita juga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ta'lim atau memperoleh ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini menandakan adanya keberkahan pada hari kita. Karena kita berpatokan kepada perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, idza utiya alayya yaumun, ketika diberikan kepadaku satu hari, la azdadu fihi ilman, tetapi hari itu tidak bertambah kepadaku ilmu. Apa kata beliau? La burika li fihi min tulu'i syamsi dzalika yaum, maka tidak ada keberkahan bagiku pada hari itu semenjak terbitnya matahari. Jadi kata beliau apa? Antusiasnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau itu berusaha setiap harinya ada ilmu masuk pada dirinya. Dengan ilmu tersebut membuat dia makin hari makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tuh merasa bahwa seharinya itu berkah kalau ada ilmu yang masuk pada dirinya yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pula kayak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memang luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana madinatul ilm wa ali babuha. Saya ini kotanya ilmu, kata Nabi. Kotanya ilmu. Wa ali babuha. Ali itu pintunya. Artinya apa? Banyak ilmu Islam itu melewati Sayyidina Ali sebenarnya. Ya. Jadi wajar saja beliau mengatakan demikian. Ya. Sehingga beliau menjadi pintunya ilmu menuju ilmu Rasulullah Muhammad SAW. Kita setidaknya bisa berusaha seminggu sekali ada ilmu yang masuk kepada kita, dengan ilmu tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaknya kita beriktikad bahwa ketika diberikan kepada saya umur seminggu, kalau dinalikan sesuatu kita seminggu ya. Kalau Allah berikan kepada saya umur 1 minggu ini dan saya tidak bertambah ilmu satu pun untuk mendekatkan diri kepada Allah, katakan pada diri kita sendiri bahwa 1 minggu itu tidak berkah bagi kita. Ini komitmen kita terhadap usaha kita mencari ilmu, dan ilmu tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka insya Allah, alhamdulillah, melalui majelis taklim seperti ini, majelis mingguan kita, ya, walaupun kita tidak membahas secara khusus bagaimana langkah-langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ubudiyah kita, namun kita membahas beberapa syariat Allah Subhanahu wa taala, khususnya kajian fikih yang hari ini kita masih membahas bab salat. Dan insya Allah kalau kita memang betul-betul mengamalkan apa yang kita baca dalam kitab ini, semuanya adalah makin hari insya Allah makin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang memperbaiki ibadah kita, yang memperbaiki sholat kita. Atau barangkali selama ini kita ibadah itu hanya taklid saja, mengikuti orang tanpa ada ilmunya. Kita dari kecil dulu diajar sholat kayak gini, sholat kayak gini, sholat kayak gini. Hari ini kita belajar bagaimana sholat yang diajarkan oleh agama. Alhamdulillah, jelas kualitas ibadah orang yang ilmu hanya mengikuti ajaran, mengikuti perkataan-kataan orang-orang tua dulu, beda dengan orang-orang yang berilmu dengan beribadah dengan ilmunya, yang betul-betul dia mempelajari ilmunya sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu, yang dengan ilmu itu kita semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Jelas dengan ilmu insyaallah kita diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajat kita di dunia khususnya, dan insyaallah yang lebih lagi di akhirat. Ya illal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Bahwasa Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Siapa lagi? Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita kemarin yang masih dalam bab salat, yakni tentang syurutus sihhatus salat, syarat sahnya salat. Ya. Artinya tidak sah salat kita kalau syarat-syarat ini kurang, walaupun satu. Ya. Jadi harus ke semua salat-salat ini, yang insya Allah disebut 7 nanti. Semua 7-7-nya harus ada pada diri kita. Mundu bidayah ke sholat, mulai dari kita melaksanakan sholat, ya, permulaan sholat kita, hatta nihayatnya, sampai akhir sholat kita harus ada. Kalau kurang satu, tidak sah sholat. Nah, kemarin sudah kita bahas diantaranya yang pertama, dukhul waktu, ini masuk waktu, ya, jelas harus masuk waktu. Yang kedua, syarat yang kedua istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Barang siapa yang sholat belakangi kiblat, menyampingi kiblat, itu enggak sah sholatnya, jelas ya. Kemarin ada beberapa cara orang menghadap kiblat, tergantung posisinya. Normalnya kita kalau kita sholat berdiri, yang diutamakan sehingga orang itu disebut menghadap kiblat siapa? Orang yang dengan dadanya itu proses menghadap al-kiblat. Gimana kalau wajahnya menghadap kiblat tapi dadanya miring? Tidak sah, tetap tidak sah. Yang diukur itu dada dadanya. Itu normalnya. Kemudian juga kemarin disebutkan boleh sholat tidak menghadap kiblat pada dua kondisi. Kondisi pertama syiddatul khauf, ketika orang sangat takut, seperti dalam peperangan atau seperti dalam keadaan dikejar hewan buas, binatang buas atau lain sebagainya yang mengancam nyawanya, yang mengancam hartanya, yang mengancam kehormatannya, yang itu semua harus dijaga dalam syariat Islam. Kemudian juga dalam keadaan safar, sholat sunnah dalam keadaan safar, dan safarnya itu safar mubah. Orang yang berpergian, dalam hukum bepergian itu mubah, minimal itu mubah, apalagi sunnah, apalagi wajib ya. Asalkan yang haram. Kalau safar haram beda lagi. Ya. Tidak berlaku hukum ini. Jadi misalnya orang itu pergi jalan-jalan, misalnya pergi jalan-jalan ke satu tempat, terserah ukurannya itu
mau safar tawil atau safar qasir. Safar tawil kemarin ukurannya 82 kilo atau 83 km. Ya, itu safar tawil, perjalanan jauh. Ada safar qasir. Safar qasir itu ukuran 1 mil. 1 mil itu kalau tidak salah 1,5 kilo ya, lebih dikit, 1,6. Ya. Jadi kalau orang safar kayak gitu, nah, mau sholat sunnah, dia tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Baik dia musafirnya, bepergiannya itu jalan kaki, ya, ataupun bepergiannya dengan mengendarai kendaraan. Kalau dia jalan kaki, maka hanya diwajibkan menghadap kiblat pada beberapa rukun, di antaranya takbiratul ihram, Allahu Akbar di situ ya. Habis itu dia jalan lagi, rukuk, menghadap kiblat lagi. Kemudian sujud, menghadap kiblat lagi. Duduk di antara dua sujud, menghadap kiblat. 4 kondisi itu. Ya, 4 kondisi itu kalau dia jalannya, pergiannya dengan jalan kaki. Cuman ya coba kalau praktekkan. Kalau nak praktek, ya kurang itu kalau berpergian minimal 1,5 kilo. Atau yang bepergian dengan mengendarai kendaraan, ya maka dia itu hanya wajib menghadap kiblat pada rukun ketika takbiratul ihram saja. Naik apa? Naik mobil, naik pesawat, naik kereta api, atau naik unta kalau dulu ya. Itu pun jika mudah, kondisi dia itu mudah, apalagi misalnya sedang dalam keadaan mobil itu ada kiblat. Nah, dia mau ada kiblat. Tapi di catatan disebutkan dikatakan al-usul di fisafina, apabila seorang berjalan bepergian kemudian sholat di dalam safinah itu apa? Kapal laut, auqitar atau kereta api, omithlu dan seumpamanya. Ya. Fayajibu alaihi yutimmu ruku'ahu wa sujudahu insahila. Jadi wajib hukumnya dia rukuk dan sujud dengan sempurna. Jika itu pun mudah bagi dia. Kalau sulit tidak usah. Dan wajib juga menghadap kiblat pada semua sholat jika mudah. Tapi tidak jika sulit juga tidak dianjurkan. Ini kalau sholat sunnah ya. Tapi bagaimana dengan sholat wajib? Kalau sholat wajib, misalnya orang yang pergi dengan mengendarai kereta api, maka di pertengahan jalan dia mau sholat, ya. Tohiroh itu terbang pesawat terbang. Maka dia itu hanya kalau sholat wajib dia hanya diwajibkan sholat di hurmatil waqti. Kalau memang kondisinya dia terbangnya jauh dan tidak memungkinkan untuk sholat jamak dan sholat kosong. Saking jauhnya sampai semua waktu itu lewat. Nah, untuk di jamak pun lewat, untuk di kosong pun lewat. Apalagi misalnya sholat subuh lewat. Maka dia itu hanya sholat di hurmatil waqti. Sholat di hurmatil waqti saja. Hanya menghormati waktu saja. Dan sholatnya wajib dia qadha, ya. In shalla bi itmamir ruku' was sujud. Jika dia sholat dengan menyempurnakan ruku' dan sujud, ya, maka ada khilaf tentang wajib qadha atau tidak. Ya. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah tetap wajib diqadha. Ya. Orang sholat. Jadi ala kulli hal semua sholat fardu dalam perjalanan kita yang tidak memungkinkan kita sholat dengan sempurna,
maka sholat kita hanya lihormatil waktu namanya, dan ketika sampai kita qadha lagi, kita ulangi sholat. Gitu. Tapi kalau sholat sunnah tidak wajib diqadha. Ya. Nah, sholat sunnah apa ya? Sholat duha, ya, sholat yang jangan salah ya, sholat sunnah ada qadhanya. Yang dikira wajib aja ada yang qadha. Cuman sunnah ya sunnah pula hukumnya mengqadha. Misalnya ibu-ibu bapak istiqomah sholat duha, cuman hari ini lagi tugas keluar kota, berangkat dari jam 6 tadi, jam 6 nanti, masuk waktu duha, dalam perjalanan nak wudu, nak apa segala macam susah, tidak mungkin kan untuk sholat misalnya. Nyampe nanti silakan qadha sholatnya meskipun sudah waktu zuhur, bisa. Baru tahu ya, ini ilmu. Ini ilmu. Yang sunnah pun wajib diqadha. Yang sunnah pun sunnah pula diqadha. Kita punya amalan. Ini nih kata ulama supaya kita itu tidak mudah meninggalkan amalan kita. Jadi kita menghukum istilahnya diri kita supaya tidak mudah ya kita qadha apa yang tertinggal. Misalnya kita punya wirid baca sholawat setiap hari itu 100 kali wirid kita tuh. Tapi hari ini tuh sibuknya minta ampun. Ya. Ada baik dan memang tidak sempat kita nak baca sholawat, saking sibuknya. Aku nggak wirid. Nah, lewat hari sholawat dan tidak terbaca-baca. Masuk malam hari, nah ini silakan diqadha saya sholat. Dapat untuk sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh. Apalagi sholat sunnah. Apalagi yang wajib. Kalau wajib pula diqadha. Kemudian martabat menghadap kiblat. Orang menghadap kiblat yang paling nomor satu ya, yang menghadap kiblat secara yakin, yaitu al-ilmu min nahwi ra'yatil kiblat. Orang yang menghadap kiblat seumpama dia betul-betul melihat kepada kiblat, apa itu Ka'bah. Kita sholat di depan Ka'bah itu sunnahnya tidak lagi menghadap atau melihat ke tempat sujud kita. Kalau sholat di tempat biasa di langgar muhajirin, sunnahnya kita melihat kepada tempat sujud. Di mana kening kita berlabuh, di situ sunnahnya kita melihat, ya kan? Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya memejamkan mata. Tapi kata ulama yang lain, terserah bagaimana saja, mau melek atau mau merem, asalnya yang tidur. Yang penting bisa khusyuk dengan itu lebih afdal. Terserah. Tapi umumnya orang itu bisa khusyuk dengan dia melihat kepada tempat sujudnya, fokus artinya di situ, ke titik terkecil yang bisa kita lihat di situ. Lihat di situ, di tempat sujud. Tetapi ada beberapa tempat kita itu malah tidak disunahkan untuk melihat ke tempat sujud, sajadah atau di mana. Kapan? Yang pertama, ketika sholat di depan Ka'bah. Itu disunahkan melihat Ka'bah langsung. Ya, makruh malah lihat ke lantai. Ya, jadi ibu-ibu yang pernah haji, yang umroh, ya, semoga dimudahkan kita semua yang tidak di sebelah ini. Itu kalau depan Ka'bah sholatnya lihat Ka'bah. Nikmatin sholat kita dengan melihat Ka'bah. Yang kedua, ketika kita sholat, ini mustahil ya. Ketika sholat di depannya Nabi, nah ini kan Nabi nggak ada lagi. Ketika sholat depannya Nabi, maka sunnahnya lihat Nabi. Ya. Kenapa? Karena kiblatnya zahir kita, iya Ka'bah. Kiblat zahir kita Ka'bah. Tapi kiblat hati kita Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita melihat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau ada Nabi. Ini sebagian ulama ya, bahkan di Tarim sana itu ada satu masjid zaman dulu. Sekarang apa masih ada enggak, Allah. Ini cerita dari guru-guru kami. Ada satu masjid itu ketika imam
Imam ini waliullah, kekasih Allah, ahli ibadahnya, ahli ilmu. Ketika beliau mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, apa artinya? Salam sejahtera untuk wahai nabi wa rahmatullah dan rahmat Allah wa barakatuhu dan keberkahan Allah. Langsung dijawab sama nabi. Semua jamaah terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga masjid itu biasa sholat jamaah penuh terus. Ketika yang imam nih orang soleh ini, kalau yang lain imam enggak gitu. Paling kita imamnya adalah ya itu. Jadi menghadap kiblat dengan yakin dan melihat kiblat. Atau yang kedua, orang menghadap kiblat dengan mengetahuinya, dengan ilmunya, dengan ilmu yang diberikan oleh orang yang fiqh. Orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, al-ijtihad, orang yang berijtihad bil busolati, dengan seumpama kompas. Ya. Orang mencari kiblat dengan kompas. Al-Ghazali ini juga lebih kuat, tapi urutannya yang ketiga. Yang keempat, taklil mujtahid tidak ajaza ijtihad. Apabila dengan cara mengikuti orang yang berijtihad. Kita nggak bisa ijtihad, nggak paham kompas, nggak paham ini semuanya ilmu falak apalagi. Maka mengikuti orang yang paham. Ini kedudukan yang kedua. Nah berarti kalau kita ini sekarang adalah mengikuti taklid mujtahid, mengikuti orang yang berijtihad. Ya, kita sholat kayak gini nih, menghadap kiblat, mengikuti orang yang dulu mengukur kiblat kita dengan ilmunya, yaitu melihat kompas. Hakada ya. Intahayyar mujtahid fayusalli kaifa syaa. Jika seorang mujtahid berikhtiar berusaha mencari kiblat, maka dia boleh sholat kemana saja yang dia merasa yakin sholatnya, dan situ ada kiblat. Ya. Fa in taghayyara ijtihaduhu amal lisani wala qudratu. Tapi jika dia sudah ijtihad pertamanya melihat kiblat ke arah sana, kayak kita kemarin, enggak? Ijtihad pertama arah kiblat di atas. Tapi berikutnya berubah pula kiblatnya, ya, dua kiblat. Maka ijtihaduhu amila bisani, maka ijtihadnya itu untuk amal yang berikutnya. Wala qada alil awal, maka enggak gitu ya. Jadi enggak usah diqada. Karena yang pertama kita itu ijtihad yang amal kemarin kita ngadep ke atas. Entah siapa yang ijtihad. Tapi sudah ijtihad kadang di sini Pak. Agak miring sini. Dan itu yang kita yakin benar, tidak apa-apa. Lanjut aja yang kedua. Gitu ya. Begitu juga misalnya kita di hutan atau di kebun kalau pertama ngadapnya ke situ, tapi diukur-ukur, kok beda hari aja saja. Yang kemarin sudah tidak dikodok, yang sekarang ubah kiblat. Itu masalah kiblat kemarin. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga at-thaharatu 'anil hadatsain. Jelas itu suci dari hadas ya. Sehingga kalau orang sholat dalam keadaan tidak suci, bahkan kalau seandainya lupa, tetap tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholat. Ya, saya tadi sudah berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Cuma lupa saya. Tadi ingatlah tuh, cuma anak sholat lupa. Ini saya masih ada wudhu apa enggak? Lupa. Nah, kalau langsung ingat, tidak sah sholat-sholat yang sudah dilaksanakan. Yang sah hanya dapat pahala niatnya aja. Niat dia nak sholat itu dapat pahala, tapi sholatnya tidak sah, kewajibannya tidak gugur. Ya, jadi yang dinilai pahala hanya niatnya. Itu luar biasa ibadah niat. Maka apapun kegiatan kita
terutama yang berhubungan dengan akhirat, kita perbaiki sebaik-baiknya. Kalau sempat melenceng, kita lurusin lagi. Melenceng lagi, kita lurusin lagi. Karena niat itu ibadah yang susah sekali rusaknya, kecuali kita sendiri yang merusak. Ya. Misalnya tadi ini contohnya. Kita sholat, pas sholat baru ingat, atau sudah sholat baru ingat, ini ternyata saya tadi sudah salaman dengan istri sebelum berangkat. Cuma nggak sampai masjid, bawa sholat langsung ruko untuk berwudu lagi. Maka yang dinilai dengan ibadah hanya niatnya, yang lain nggak dinilai ibadah. Kecuali dia junub, ya, kecuali dia junub, hadasnya itu hadas besar. Kalau hadas besar, bahkan niat sholatnya pun tidak termasuk. Ya, kalau hadas kecil termasuk. Maka kalau mau sholat, intinya syarat yang ketiga, kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang keempat syaratnya adalah at-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badan wal makan. Kita harus suci juga dari najis di pakaian kita, di badan kita, di tempat sholat kita. Yang dimaksud dengan thawb itu apa? Wal malbus wal mahmul wa illa taharruk barakati. Yaitu sesuatu yang kita pakai, yang kita bawa meskipun tidak ikut gerak dengan gerakan kita. Apa yang kita pakai? Ya baju kita, ya. Al-mahmul juga yang kita bawa. Misalnya yang ada di kantong kita. Orang sholat pakaiannya suci, bersih dari najis. Cuman dalam bungkusan di kantongnya itu ada najis. Tambang kayak apa gitu ya. Najis itu tetap tidak sah. Berarti dia membawa najis. Memakai pakaian yang bernajis ataupun membawa najis, hukumnya tidak sah sholatnya. Begitu juga yang tersambung dengan kita daripada najis. Ada orang sholat misalnya dia sambil megang tali, maka di ujung tali itu kalau ada ada apa namanya? Kotoran najis. Kotoran binatang di ujung tali. Misalnya orang sawahan sambil halau burung ya, sambil goyang-goyang. Kalau gini aja dia taruh telunjuknya misalnya, gerak telunjuk kan tidak masalah ya, gerakan telunjuk berkali-kali tidak masalah. Teng-teng misalnya. Ternyata di ujung tali itu ada najis, tetap tidak sah. Ya, karena tali itu bersambung dengan najis. Atau badan kita. Zahiru badan musalli wa yashmulu dakhil al-anfi wal amin. Maksudnya ada yang di luarnya. Yang tanpa di luar. Kalau di dalam ya najis semua ada dalam tubuh kita nih. Ya, tubuh kita darah semua isinya. Nah, najis. Kotoran dalam perut kita najis, nggak dihitung. Ya. Yang di dalam nggak dihitung. Yang di luarnya, kalau ada yang keluar daripada najis yang keluar dari tubuh kita, atau yang najis dari luar yang lengket di tubuh kita. Air makan atau tempat, ya. Tempat, misal sejadah, ya. Tapi kalau ada najis di atasnya kita alasi sejadah, ya tidak apa-apa. Maka orang sholat mayit itu boleh ketika mayit sudah dikubur. Nah, kita datang ke kuburannya, sholat mayit lagi di situ. Tapi sendal kita tidak boleh kita pakai. Dia khawatirkan di bawah sendal itu ada najis, apalagi di tanah makam. Tanah makam itu macam-macam ya. Mungkin tanah itu bekas tulang belulang, bekas daging-daging manusia yang dari beberapa tahun yang lalu. Maka dia sholat dalam keadaan membuka sendal. Tegak aja di atas sendal itu boleh. Menghadap juga. Sholat aja di situ. Kalau semisal kita tidak dikejar ikut sholat bersama rombongan di musola, sholat di kuburan boleh ya.
Itu namanya bahkan sholat ada ya, bukan sholat gaib. Selanjutnya, ini misalnya, kalau seseorang sholat sementara di pakaiannya, di badannya ada najis, tapi dia tidak tahu, atau dia tahu tapi kemudian hari lupa, kemudian waktu lupa, watadzakkaru, tapi setelah beberapa waktu dia baru ingat, maka dia wajib mengulangi sholatnya fil halataini di kulli salatin ta'akana fi'lah. Ya, jadi dia wajib mengulangi sholatnya lagi. Jelas ya. Kemudian tidak sah sholat. Ya. Seperti yang saya sebut tadi, orang yang berhubungan dengan najis yang nyambung kepada dia, semisal tadi. Nah, dalam konteks di luar sholat, ini ditambah untuk pengetahuan kita, itu tidak apa-apa katanya. Kita tuh melumurkan tubuh kita dengan najis, tidak apa-apa, cuman makruh aja. Kalau ada orang melumurkan dirinya dengan najis, misal apalah ya. Kalau ada tujuan tertentu, misalnya untuk obat atau untuk apa, itu nggak apa-apa. Ya, menjadikan najis obat itu nggak apa-apa. Cuman kalau ada yang tidak najis itu lebih afdol. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, maka hukumnya makruh. Maka ya, najis. Intinya kita berusaha menghindari diri kita dari semua najis-najis yang menempel pada badan kita, pada pakaian kita dalam sholat. Begitu juga pada tempat. Syarat selanjutnya yaitu satrul aurat, yakni menutup aurat. Ya, menutup aurat. Apa yang dimaksud aurat itu? Secara bahasa aurat itu an-naqsu. An-naqsu. Apa arti an-naqsu? Kekurangan. Naqs. Jadi kalau orang terlihat auratnya, maka terlihat kekurangan. Ya, maka kita disuruh menutupi aurat supaya kekurangan dan kelemahan kita itu tertutupi. Itu syariat Islam, memuliakan setiap hambanya supaya terlihat baik terus begitu. Ya. Walaupun pada hakikatnya dia sering maksiat, dia sering ketika sendiri, tapi di tempat umum berusaha nutup aurat. Karena jika di tempat umum aja dia membuka aurat, maka di mana lagi dia bisa menjaga? Kurang akal itu ketika membiarkan aurat itu terbuka. Ya. Ini sering saya lihat kaum-kaum semacam story perbandingan orang yang hidup zaman dulu sampai zaman sekarang. Makin tingginya peradaban manusia, makin tertutup aurat manusia. Ya, zaman Nabi Adam dulu, mereka mulai dari tidak ada berpakaian sama sekali, hanya menutup dengan daun-daunan. Makin berkembangnya peradaban manusia, makin sempurna tertutup auratnya manusia. Ya. Maka setelah beberapa abad turun lagi. Berarti apa? Peradaban manusia sedang menurun lagi. Ya. Jadi orang yang senantiasa buka aurat berarti kembali kepada zaman dulu. Maka ya, ini agama sudah membiarkan kita hidup mulia dengan menutupi kekurangan kita. Masa kita mau membuka dan membiarkan orang melihat kekurangan kita? Buatkah kita hidup di muka bumi ini kepengennya itu kita terlihat sempurna terus sama orang? Tapi kenapa masih juga nak buka aurat, nak buka kekurangan, nak memberitahu kalau ini kekuranganku, ini kelemahan bukan nggak mungkin.
Ini bagi orang yang memiliki akal yang sehat. Itu secara bahasa. Secara syariat, ma yajibu satruha. Aurat itu sesuatu yang wajib ditutup, wa yahrumun nazar ilaiha, dan diharamkan untuk melihat kepadanya. Itu. Jadi kalau buka aurat bukan dia saja yang berdosa, tapi yang melihatnya pun berdosa. Meskipun ada juga kaidah. Penglihatan pertama itu nikmat, penglihatan kedua baru dihitung sebagai dosa. Tapi tetap hilang konsentrasi. Ya, maka ibu-ibu ada punya anak gadis lah. Ini yang rawan buka aurat, kita ajari mereka untuk menutup aurat. Ya. Jadi wajib bagi yang memiliki aurat itu menutupnya, dan haram bagi orang yang melihat aurat itu sendiri. Maka apa aurat itu? Syarat menutup auratnya ay yashmulal mastur lubsan. Dia menggunakan pakaian fala yakfi kaunuhu fi hufratin, maka tidak cukup sekedar seperti dia bersembunyi di dalam lubang. Itu tidak disebut menutup aurat. Atau di khimah itu semacam tenda. Orang sholat di dalam tenda, ya, misalnya kepalanya di atas, dia sholat, maka itu tidak termasuk menutup aurat. Orang bersembunyi di dalam lubang, itu juga tidak termasuk menutup aurat. Harus lubus, yaitu memakai pakaian. Dan juga mencegah warna kulit itu terlihat, ya. Mencegah warna kulit terlihat. Kalau pakaian itu sudah bisa nerawang, bahkan nampak warna kulit, itu nggak dianggap menutup aurat, ya. Menutup aurat itu betul-betul kulit itu tidak nampak lagi. Dan ada ulama yang menambahkan, termasuk menutup aurat itu tidak membentuk kepada bentuk tubuh. Ada orang, ini umumnya wanita, ya. Laki-laki jarang. Pakaiannya itu karena bentuk tubuhnya kayak gitulah bentuk pakaiannya. Ya kata Ustaz Abdul Somad itu pakai legging itu pun mau teriak-teriak. Masalahku. Jangan sampai. Jadi kita pakai pakaian, kemudian yang memang pakaian itu menutup kulit kita, jadi tidak tembus pandang. Kemudian juga tidak membentuk kepada bentuk tubuh. Itu syaratnya. Nah, apa saja aurat kita? Nah, lihat tuh. Aurat laki-laki ada 4. Ketika dia khalwat dalam keadaan sendiri, maka auratnya sawatani. Apa sawatani? Al-qubul wal dubur. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Jadi bapak-bapak, ketika dewean, auratnya itu kemaluan depan, kemaluan belakang. Disebut istilah fikih itu sawatani. Kenapa sawatani? Li'annahu yasu'u li sahibiha kashfuhuma. Karena buruk dipandang jika yang memiliki aurat itu membukanya. Dia kan nengok dewek, buruk bentuknya. Jadi aurat laki-laki ketika sendiri itu begitu, kemaluan belakang, kemaluan depan. Kalau dalam sholat atau di depan wanita mahramnya atau di depan sesama lelaki, maka aurat rukbah, suatu di antara pusat dan